bertahtalah Tuhan pada pagi hari ini di tempat ini Tuhan. Bertahta di atas setiap hati yang merindukan Engkau, setiap hati yang terbuka, setiap hati yang haus mendengarkan kebenaran berita daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami, pakai hamba-Mu yang menyampaikan, urapi, juga yang mendengarkan Tuhan. Kami semua di tempat ini maupun yang mengikuti dari rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau beracara, Engkau bekerja, Engkau mengurapi kata-kata manusia yang terbatas ini. Engkau yang menjelaskan dengan bahasa-Mu Tuhan kepada setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh semangat, excitement Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, pagi hari ini senang sekali boleh kembali berada di tengah-tengah jemaat pukul 6 pagi, dan kami juga menyambut saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini secara online melalui YouTube ya. Hari ini kembali kita pakai kostum yang istimewa ya, khas jam 6 pagi ya. Mengingatkan kita akan luasnya dunia ini dan luasnya ladang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu dan staf seluruh pengerja yang boleh mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Baik, kita ada di bulan misi Bapak Ibu saudara sekalian. Sepanjang bulan ini, sepanjang bulan Maret ini kita berbicara mengenai misi. Kita diingatkan tentang misi, dan ini merupakan hal yang luar biasa menurut saya ya. Tidak semua gereja setahu saya mengkhususkan 1 bulan hanya untuk misi. Luar biasa ya. Jadi kita bersyukur berada di gereja yang selalu mengingatkan kita mengenai misi yang merupakan DNA kita ya. Kalau sebagai orang Pentakosta, misi ini DNA kita. Dan tema-tema sudah disusun Bapak Ibu saudara sekalian, dan minggu ini tema yang disusun adalah pemberita Injil yang disertai kuasa Allah. Saya percaya pagi hari ini kita akan Tuhan akan memperluas wawasan kita tentang Injil, tentang kuasa Allah. Dan ayat-ayat yang sudah dipilih saudara, ayat-ayat yang dipilih oleh tim misi untuk tema ini, pertama dari Lukas 10 ayat 19 saudara. Sesungguhnya aku, ini Tuhan Yesus ya saudara ya, Yesus telah memberikan kuasa kepada kamu untuk apa saudara? Menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Demikian kata Tuhan Yesus, demikian janji dari Tuhan Yesus. Dan ayat yang kedua dari tema ini diambil dari Markus, saudara-saudara. Ini adalah amanat agung ya, perintah Tuhan kepada murid-murid saat itu dan juga kepada kita di masa kini, saudara. Markus pasal 16 mulai ayat 15. Lalu ia, ini adalah Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan apa saudara? Mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan apa saudara? Sembuh. Saudara percaya akan hal ini? Amin saudara. Itu sebabnya kita semua adalah pemberita Injil saudara. Dan Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa-kuasa ini, sehingga apa yang kita beritakan, apa yang kita saksikan itu betul-betul nyata dari Tuhan. Karena apa yang dilakukan ini yang diceritakan di sini saudara, yang mengusir setan, berbicara dalam bahasa yang baru dan lain sebagainya, itu tidak bisa dilakukan oleh manusia saudara. Dan apa yang dilakukan
oleh apa yang diperintahkan Yesus ini betul-betul dilakukan murid-murid pada saat itu. Dan terjadi saudara-saudara. Mereka betul-betul mengalami penyertaan Tuhan dalam bentuk mujizat-mujizat itu. Bahkan lebih dahsyat ya saudara-saudara ya. Yesus pernah bilang soalnya saudara, siapa yang percaya kepada aku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar, kata Tuhan. Seperti itu ya. Jadi artinya tidak terbatas pada apa yang Yesus lakukan pada zaman itu saja, tetapi Yesus memberikan kita kuasa untuk melakukan hal-hal yang lebih banyak, yang lebih luas, bahkan yang belum tercatat atau tidak tercatat di Alkitab, saudara. Dan bahkan dicatat bayangan mereka saja menyembuhkan orang. Ya, Yesus bilang letakkan tangan, mereka akan sembuh. Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas sampai di situ, saudara ya. Bayangan murid-murid sudah menyembuhkan. Wah, ini siapa yang bisa melakukan ini kalau bukan kuasa dari Maha Tinggi. Dan kuasa itu diberikan kepada kita yang mau memberitakan Injil. Amin, saudara-saudara. Saya ingat satu peristiwa di kantor kami, di mana kami bekerja, tiba-tiba ada yang berteriak, saudara. Ya, lagi bekerja ada yang berteriak, disertai suara glubak-glubuk, glubak-glubuk gitu, saudara. Ternyata salah satu rekan kami, mohon maaf, dia ada penyakit ayan katanya, seperti itu saudara. Kumat ketika naik tangga, saudara. Jadi tidak hanya dia jatuh, tapi dia terguling-guling dari atas sampai ke bawah. Dan di bawah dia, ya saudara tahu, orang yang ayan dia bergetar. Dan apa yang kita lakukan saat itu, saudara? Ya, sebagai orang-orang yang percaya bahwa kita dilengkapi dengan kuasa Allah, jangan ragu, saudara. Langsung datangi, langsung doakan, apapun kepercayaannya, doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, doakan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tidak lama, saudara, dia menjadi rileks, dia tenang. Kita minta dia beristirahat sejenak, walaupun dia bilang, udah saya nggak apa-apa. Tetapi kita minta dia istirahat, dan kemudian beberapa waktu kemudian bisa kembali bekerja. Amin, saudara. Ada kuasa Tuhan ketika kita berani mempraktekkan, karena sudah ada kuasa itu di dalam kita, saudara. Jadi saudara-saudara jangan ragu, dimanapun saudara berada, ada keluarga yang sakit. Mungkin di jalan, ya, kita orang tidak kenal, ada orang yang membutuhkan, ya, pertolongan, ya, mungkin ada kecelakaan. Doakan, saudara. Tidak usah ragu, nggak usah telepon pendeta, saudara. Saudara, semua ada kuasa Allah, ada pengurapan dari tempat yang Maha Tinggi atas kita semua, asal kita percaya dan kita mau mempraktekannya. Amin, saudara. Jadi kalau di kantor, ada di tempat dimanapun saudara berada, ada yang saudara melihat ada orang yang kerasukan, saudara berani mendoakan? Amin, saudara. Ya, ada yang sakit, saudara berani mendoakan? Harus berani, saudara. Ya, kita jemaat CWS, kita jemaat yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa janji Tuhan masih berlaku. Dia akan menyertai. Amin, saudara. Kalau di rumah, tadi dibilang memegang ular, ya saudara. Jadi kalau di rumah kita ada ular, ya, jangan dipegang, saudara ya. Kalau nggak ada kaitannya sama Injil, kita panggil pawangnya saja, saudara, atau organisasi ada yang mengurus hewan-hewan seperti itu ya. Ada kalajengking jangan dipegang, saudara, kalau nggak ada kaitannya sama Injil ya, saudara ya. Tetapi apalagi ada racun maut di rumah, wah tadi ada ayat yang mengatakan racun maut boleh diminum. Tidak, saudara ya. Kita tidak mencobai Tuhan, tetapi maksud Tuhan di sini adalah ada kuasa-kuasa dari tempat yang Maha Tinggi yang menyertai kita ketika kita memberitakan Injil. Apa itu Injil, saudara? Ini yang saya rasa kita perlu memperluas wawasan kita mengenai Injil. Tujuannya tidak sekedar wawasan kita, supaya kita tahu apa yang perlu kita beritakan, supaya kita tahu bahwa kita semua dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, saudara. Injil, ini yang tadi saya sempat katakan ya, saudara ya. Ketika Tuhan mengutus, Dia memperlengkapi. Dia tidak pernah ngutus kita kemudian coba ajalah siapa tahu berhasil. Tidak, saudara ya. Allah menyertai kita dengan tanda-tanda ajaib. Allah meneguhkan kesaksian kita dengan tanda-tanda ajaib. Itu terjadi dulu,
terjadi di zaman opa-opa kita, para pionir ya, pionir Pentakosta, itu juga berlaku kepada kita sampai sekarang. Saudara percaya? Amin. Injil, Evangelion ya, good news bahasa gampangnya ya, atau terjemahan mudahnya, kabar baik. Ini yang kita beritakan saudara. Kabar baik itu apa? Ketika kita melihat dari bahasa aslinya, kabar baik ini juga bisa dikatakan berita kebaikan Tuhan ya, khususnya dalam konteks keselamatan. Namun ada juga terjemahan pengertian yang lain mengatakan Injil itu adalah kabar baik tentang datangnya kerajaan Allah, saudara. Datangnya kerajaan Allah di dunia saat ini. Dunia saat ini sedang membutuhkan banyak kabar baik, saudara. Ya, kita lihat pemulihan COVID sudah semakin baik, saudara ya. Pengendalian COVID sudah semakin baik, ekonomi sudah semakin pulih. Kabar baik, saudara. Tapi belum Injil. Kabar baik, tetapi belum Injil, saudara. Kita punya perekonomian. Kalau kita dapat kabar nih, misalnya, saudara ada utang sama bank, tiba-tiba bank bilang, Bapak, utang Anda dilunasi. Nggak tahu nih siapa yang lunasi. Kabar baik nggak, saudara? Kabar baik ya. Aduh, enak banget kita punya utang dilunasi. Tapi belum Injil, saudara. Injil tidak sekedar utang kita dianggap impas. Injil adalah ketika utang dosa kita yang tidak bisa dibayar dengan uang seperti apapun dilunasi oleh Tuhan. Amin, saudara. Ketika dokter bilang kita sudah sembuh dari penyakit yang selama ini menggerogoti kita, kabar baik kita, saudara. Tetapi Injil bekerja lebih dalam. Ketika Yesus membawa kabar baik, kita disembuhkan dari penyakit yang tidak kelihatan, dari luka-luka, dari dendam, dari hal-hal yang menggerogoti kita selama ini sehingga kita tidak dapat melakukan kehendak Allah, melakukan panggilan kita, mengganjal perjalanan iman kita. Itu kabar baik, saudara. Negara kita, dunia merindukan perang berakhir. Dan ketika keadaan dunia semakin damai, kabar baik, saudara. Tetapi Injil adalah kabar baik yang sejati. Bukan hanya ketika kerajaan dunia menjadi damai. Nah, sebetulnya Alkitab mengatakan akan menjadi semakin buruk, saudara. Tapi kabar baik itu, Injil itu adalah ketika kerajaan Allah turun, kehendak Tuhan turun, ketika Tuhan menjadi raja dalam hidup kita, di dalam kehidupan umatnya. Paulus menjelaskan kaitan Injil sebagai berikut, saudara. Dalam Kolose Paulus menulis, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat ini menurut saya adalah salah satu definisi Injil dalam bahasanya Paulus, saudara. Dikatakan di sini bahwa Injil itu adalah berita tentang penebusan dosa kita. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan dengan uang, saudara. Tidak bisa kita lakukan dengan berbuat baik, saudara. Tidak bisa kita lakukan bahkan dengan nyawa kita sendiri. Ya, tidak bisa, saudara. Tapi hanya karena darah anak domba yang tidak bercela kita mendapatkan penebusan dan pengampunan dosa. Dan perhatikan ayat 13, dikatakan Dia memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Yesus sendiri dicatat dalam Markus. Datanglah Yesus ke Galilea memberitakan apa, saudara? Injil Allah. Nah, apa kalimat yang Tuhan beritakan? Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika saya merenungkan ini, saudara, pengabaran Injil memiliki makna yang lebih luas. Tidak hanya ketika orang mengubah KTP-nya, mohon maaf saudara ya, itu bagian ketika orang menerima Tuhan Yesus barangkali, saudara. Tetapi yang lebih penting adalah apa yang diberitakan Tuhan, yaitu kehidupan yang bertobat, saudara. Orang KTP Kristen belum tentu bertobat, saudara ya.
ya saudara. Dan terlebih lagi orang yang KTP Kristen belum tentu hidup dalam kerajaan Allah. Jadi Injil selalu terkait dengan kehidupan yang bertobat. Injil selalu terkait dengan kehidupan yang berada dalam kerajaan Allah. Berada dalam kerajaan Allah tidak berarti nanti setelah kita mati ya saudara ya. Di bumi ini, di mana Bapak Ibu bekerja, di mana Bapak Ibu berada di rumah, di mana Bapak Ibu melayani. Ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan, kita menjadikan Dia adalah Tuhan, Raja kita. Itu kerajaan Allah datang, saudara. Kerajaan Allah datang di bumi dan itu nyata dalam perbuatan kita. Itu sebabnya tema besar kita ada di standing banner itu, jadikanlah segala bangsa muridku. Bukan ubahlah KTP mereka ya. Bahkan bukan jadikanlah segala bangsa orang Kristen, saudara. Tetapi lebih penting dari itu adalah menjadi pengikut Kristus. Apa pengertian murid, saudara? Jadikanlah segala bangsa muridku. Artinya setelah mereka mengenal Yesus, mereka menerima Yesus, mereka dimuridkan. Mereka menjadi pengikut Yesus. Apa kerjaan murid, saudara? Apa cita-cita seorang murid, saudara? Cita-cita seorang murid zaman dulu ya, mungkin kalau zaman sekarang agak beda ya konteks sekolah sekarang. Tapi zaman dulu, cita-cita seorang murid menjadi sama kayak gurunya, meniru gurunya. Ya, dikatakan ada salah satu surat, jadilah peniru-peniru Kristus. Ya, dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus, the imitators of God. Orang yang mengimitasi, orang yang menjadi semak untuk kata-kata kita, tetapi dalam bentuk perubahan cara berpikir kita. Roma 12 ayat 2, saudara. Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga engkau dapat membedakan kehendak Allah mana yang baik, berkenan dan sempurna, saudara. Metanoia, saudara, itu adalah pertobatan yang Tuhan inginkan, saudara. Dan untuk menyampaikan berita ini, berita Injil ini, saudara, kesaksian ini, Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa ilahi. Tadi saya sudah sempat sebutkan ya saudara, beberapa kuasa ilahi seperti menyembuhkan orang, berbahasa lain, mengusir setan dan lain sebagainya. Dalam Kisah Para Rasul, saudara, oke, ada gangguan, tidak apa-apa, saudara. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, saudara sudah hafal. Oke, saya langsung ke situ. Iya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Makanya kita pakai kostum sampai ke ujung bumi ya saudara, mengingatkan kita akan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu. Nah, atas kita semua, saudara, kita percaya Tuhan Yesus itu kan ada Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Sehingga di dalam kita ada Roh Kudus, berarti dalam kita ada kuasa. Maka kalau tema pada hari ini pemberita Injil yang disertai dengan kuasa Allah. Artinya pemberita Injil yang disertai oleh Roh Kudus. Bagaimana wujud dari kuasa Roh Kudus? Nah, saya ingin membahas ini, saudara ya. Kuasa Roh Kudus itu kayak apa sih? Ya, saya rasa penting untuk kita menyadari hal ini sehingga menyadarkan kita semua, termasuk saya, saudara, pertama kali bahwa kuasa itu ada dalam kita. Ya, mungkin tidak sekedar yang tadi kita baca, saudara ya. Nanti kita akan lihat betapa luasnya kuasa dari Roh Kudus itu, saudara ya. Tadi kita sudah membaca mereka yang menginjak ular dan kalajengking, mereka yang menahan kuasa setan ya saudara, mereka yang berbicara dalam bahasa yang berbeda, mereka yang meletakkan tangan menyembuhkan orang sakit saudara. Nah, mungkin saudara berpikir dari daftar itu saya yang mana ya, kok kayaknya belum ada. Nah, takutnya saudara merasa saudara bukan pemberita Injil, tetapi saya mau memperlihatkan betapa luasnya kerajaan Allah, kuasa Allah yang diberikan melalui pencurahan Roh Kudus
untuk kita memberitakan Injil, bukan supaya keren-kerenan, bukan supaya kita kayak orang sakti ya saudara-saudara ya, sama sekali tidak, tetapi tujuannya supaya orang percaya akan apa yang kita beritakan saudara. Nah, Roh Kudus saudara diberikan secara cuma-cuma ya kepada 120 murid di loteng saat itu, kemudian kepada ribuan murid yang lain, kepada pengikut Kristus yang lain, dan kepada kita semua saudara. Dan karena diberikan dengan cuma-cuma, maka kuasa Roh Kudus itu juga kita kenal dengan istilah karunia saudara ya. Karena kita tidak layak, kita tidak membeli ya, kita tidak melakukan itu semua hanya kasih karunia Allah, maka disebut karunia saudara. Dan ini adalah sebagian daftar saudara, dan terkait dengan yang ayat yang kita sudah baca. Roh Kudus itu memberikan kita kuasa dalam bentuk karunia untuk mengadakan mujizat. Ya, ada ayat-ayat pendukung yang kita tidak baca saudara. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk mengusir setan. Ya, sekali lagi semua tujuannya untuk memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah saudara. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menyembuhkan. Semua dicatat dalam Alkitab saudara. Memberikan karunia kuasa dalam hal-hal yang terkait dengan lidah, dengan bahasa ya, untuk berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, membedakan bahasa roh. Sekali lagi bukan untuk keren-kerenan saudara, tetapi pada masa itu sungguh-sungguh murid-murid bisa memberitakan Injil kepada orang yang bahasanya mereka tidak tahu sama sekali. Tiba-tiba bisa saudara. Ini sebuah kuasa dari Roh Kudus, salah satu bentuk kuasa Roh Kudus. Ada yang bernubuat juga ya saudara. Dan ketika kita melihat daftar Roh Kudus ini, daftar kuasa Roh Kudus ini, mungkin kembali kita berpikir, wah ya keren ya, tapi kok saya nggak ada pengalaman ya di sini ya. Apa mungkin saya bukan pemberita Injil ya? Apa mungkin saya belum dipenuhi Roh Kudus? Apa mungkin saya tidak diperlengkapi oleh Roh Kudus seperti janji Tuhan? Tenang saudara, daftar kuasanya tidak berhenti di sini saudara. Roh Kudus juga memberikan kita karunia untuk memimpin. Roh Kudus yang sama yang memberikan kuasa untuk kita memegang ular, mengusir setan, roh yang sama memberikan kita kuasa untuk menasihati. Seperti sederhana saudara ya. Roh yang sama memberikan kita kuasa untuk mengajar, untuk melayani. Wah, ini lebih umum lagi saudara ya. Melayani ini bisa apa saja ya. Dari yang kalau di lantai 3 ini nggak cuma yang di atas mimbar saudara ya, tetapi yang ada di belakang, yang ada di bawah, dimanapun. Ini semua kuasa yang diberikan oleh roh yang sama, roh yang tidak membeda-bedakan, untuk tujuan yang sama saudara, yaitu untuk memberitakan Injil, untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Yang terakhir, ini juga unik saudara, roh itu memberikan kita karunia, kuasa untuk membagi-bagikan sesuatu dan menunjukkan kemurahan. Emangnya ini kuasa, kayaknya kok kurang keren gitu ya, nggak kayak mengusir setan. No saudara, inilah sebabnya saya merasa merindukan untuk kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa kepada saudara, bahkan dalam bentuk hal-hal yang sederhana. Dan hal-hal seperti ini sungguh powerful, sungguh berkuasa, dipakai Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Kita akan melihat ini dalam apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri saudara. Saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana Tuhan yang penuh dengan kuasa Allah memberitakan Injil dengan cara yang mungkin kita sebelumnya melihat itu bukan pemberitaan Injil saudara ya. Suatu hari Yesus ke sinagog ya, ke rumah Allah ya, bait sinagog itu bait Allah yang lebih kecil, dan dia membaca dari Yesaya dan dia berkata, hari ini sudah digenapi. Lukas 4 ayat 18-19 mencatat begini, Yesus berkata, roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku. Nah, perhatikan untuk apa pengurapannya saudara. Yang pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Roh Kudus dalam segala kepenuhannya
memenuhi Yesus. Memang Yesus menyembuhkan orang sakit. Memang Yesus meneduhkan laut. Memang Yesus mengusir setan, ya. Contoh-contoh kuasa Roh Kudus yang di mata kita mungkin spektakuler, saudara. Tetapi Yesus juga berkata, ketika Roh mengurapi, memenuhi saya untuk memberitakan Injil, saya membawa kabar baik kepada orang miskin, saudara. Saudara, dimanapun saudara berada, Roh Kudus bisa mengurapi saudara untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Siapa itu orang miskin? Orang miskin secara lahiriah, betul saudara ya, mereka yang membutuhkan. Mungkin saudara, Tuhan memberikan saudara kuasa, tadi yang kita sudah baca ya, untuk membagi-bagikan sesuatu, untuk bermurah hati. Saya hidup dalam lingkungan, dalam komunitas, dan saya bisa melihat memang ada saudara ya, orang-orang yang dikasih karunia. Kok dia ini, saya sampai geleng-geleng kepala, kok bisa orang ini begitu murah hati. Saya percaya ini karunia Roh Kudus, saudara. Manusia pada dasarnya egois, nggak pernah cukup, saudara. Tapi ini ada orang-orang yang memberikan hidupnya, waktunya, tenaganya, uangnya, tabungannya untuk pelayanan, saudara, untuk orang lain. Di situ saya melihat kuasa Roh Kudus, Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Tidak hanya secara materi, saudara. Orang miskin ini orang yang tidak punya. Mungkin mereka kekurangan teman, ya. Mungkin mereka kekurangan dalam jiwa, mereka ada yang kurang. Roh Kudus mengurapi kita, memakai kita untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka, saudara. Kemurahan hati kita kepada orang lain seringkali merupakan penginjilan yang efektif. Orang melihat kita berbeda. Tentu ujungnya adalah memberitakan Yesus yang menebus dosa kita. Itu Injil, saudara. Jangan dilupakan juga, karena kalau sekedar berbuat baik, ya banyak orang bisa berbuat baik juga, saudara. Tapi apa tujuannya? Ya saudara, kalau buat kita memperkenalkan Yesus. Kita membawa kerajaan Allah itu turun atasku. Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus. Sebab ia mengurapi aku untuk, yang kedua saudara, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang tawanan tidak hanya mereka yang secara fisik berada di lembaga pemasyarakatan, di penjara. Indah sekali kalau saudara terpanggil untuk melayani mereka. Itu pelayanan yang sungguh memberi dampak kepada mereka, saudara. Tetapi ada juga tawanan-tawanan tidak secara fisik. Mereka yang tertawan oleh kecanduan sesuatu, saudara ya, entah narkoba, entah hal-hal yang lain, minuman keras dan hal-hal yang buruk lainnya. Saudara, Tuhan mengutus saudara untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Mereka tawanan, mereka yang tertawan, Anda bisa dilepaskan, itu kabar baik, saudara-saudara. Dan saudara perkenalkan ada kelepasan, ada kemerdekaan di dalam Yesus. Yesus sendiri, saudara, suatu hari dia pergi ke daerah Samaria, yang itu sebuah daerah yang jarang dikunjungi oleh orang Yahudi, saudara. Dan dia bertemu dengan seorang tawanan, saudara. Saya bisa katakan perempuan di sumur itu, saudara, dia adalah seorang tawanan. Walaupun secara fisik dia bebas, tapi dia terpenjara, saudara. Dia tidak berani keluar karena dosa-dosanya. Dia merasa minder, saudara ya. Dia hidup nikahnya tidak beres, saudara. Yesus datang untuk membebaskan dia, saudara. Yesus datang untuk memberitakan Injil kepada dia. Yesus tidak menyembuhkan dia. Yesus tidak melakukan apa yang kita sebut mujizat. Ini membuktikan bahwa kuasa dari tempat yang maha tinggi bisa dalam bentuk bermacam-macam. Yesus berbicara dengan karunia marifat. Dia bisa tahu apa yang terjadi dalam perempuan ini, dan itu menyentuh persis kebutuhan dari perempuan ini. Perempuan ini tidak hanya diselamatkan, saudara, tapi dia jadi penginjil instan ya. Dia pun segera memberitakan kepada penduduk di sekitarnya, dan mereka semua mendengarkan berita Injil. Saudara, Tuhan mengurapi kita, Tuhan memberikan kita kuasa, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang
yang terbelenggu kepada para tawanan. Roh Tuhan ada padaku, yang berikutnya, untuk mengurapi aku, untuk memberikan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Tidak hanya secara fisik sekali lagi, tetapi mereka yang dibutakan oleh ilah zaman ini, saudara. Mereka yang dibutakan oleh materialisme, oleh ilah-ilah postmodernisme, saudara. Hal-hal yang mengganggu, mendistract kita, mengganggu perhatian konsentrasi kita kepada Tuhan. Mereka yang dibutakan oleh tradisi, mereka yang dibutakan oleh kebenaran diri sendiri, seperti Saulus, ya, seorang yang merasa dirinya benar, saudara. Yesus datang untuk mencelikkan mata seorang Saulus. Dan kembali, saudara, Yesus datang kepada Saulus, ya, memang Yesus dalam tubuh kebangkitannya, ya, ketika Yesus telah mati dan bangkit, saudara. Yesus sekali lagi dia tidak menunjukkan suatu mujizat atau dalam bentuk yang tadi kita baca di awal, saudara, tetapi Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang mencelikan Saulus menjadi Paulus. Saudara, Tuhan bisa memakai kita untuk mencelikan mata-mata yang buta, wawasan-wawasan yang sempit, yang salah, saudara, agar mereka bisa melihat Yesus. Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus, oleh sebab ia mengurapi aku untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Saya pernah ngobrol dengan seorang saudara dan dia bilang, mungkin perbudakan sekarang sudah jarang, ya. Negara-negara sudah sepakat bahwa perbudakan harus dihapus. Zaman dulu kan perbudakan itu sadis sekali, saudara, ya. Manusia dijadikan seperti binatang. Mungkin saat ini sudah enggak lagi. Tetapi teman saya ini bilang sebetulnya perbudakan masih ada. Ketika kita menindas orang, ketika kita tidak sebagai pemimpin tidak memberikan gaji yang layak dan lain sebagainya, itu bentuk perbudakan menurut teman saya, ya. Dan saya pikir ada benarnya. Saudara, ketika Roh mengurapi kita, Dia memberikan kita kuasa untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Suatu hari Yesus bertemu dengan seorang perempuan yang akan dirajam dengan batu. Kaum perempuan merupakan kaum yang tertindas pada saat itu, ya, saudara, ya. Kedapatan berzina, yang laki saya nggak tahu dibawa kemana, ya, saudara, tapi yang perempuan langsung mau dirajam, saudara. Dan Yesus datang kepada dia membawa pembebasan, membawa kabar baik. Roh Tuhan ada padaku untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Roh Tuhan ada padaku, ini yang terakhir, saudara, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, untuk memberitakan kemurahan Tuhan telah datang, untuk memberitakan favor, perkenanan Tuhan ada atas orang-orang yang membutuhkan. Saudara, banyak orang yang stres, saudara. Banyak orang yang bunuh diri karena mereka tidak lagi percaya bahwa Tuhan masih berkenan. Karena mereka merasa mereka sudah terlalu jauh dari Tuhan. Karena mereka merasa sudah tidak ada harapan dalam Tuhan. Ketika kita hadir dengan hati Bapa yang selalu terbuka, saudara, ya, untuk menerima orang-orang seperti ini, kita sedang menghadirkan kerajaan Allah. Kita sedang memberitakan Injil dengan kuasa Allah. Suatu hari ada seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai, ya, bosnya nih, saudara, ya. Kalau penjahat ini bosnya penjahat, saudara, ya. Zakheus, orang yang dikucilkan oleh orang Yahudi, dia sebetulnya tertarik kepada Yesus. Dia sebetulnya tertarik kepada cerita-cerita tentang Yesus, tapi dia merasa dia tidak layak, saudara, dan dengan tubuhnya yang pendek, tapi dengan keinginannya dia menaik ke atas pohon. Dan Yesus tidak mengatakan bertobatlah dan lain sebagainya, saudara, ya. Dia mengatakan, Zakheus, ya, Lukas 16 ayat 5, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sesederhana itu, saudara. Ini Injil yang Yesus beritakan, Injil yang diberitakan dalam bentuk penerimaan kepada orang-orang yang terbuang, kepada mereka yang membutuhkan berita bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Mereka yang merindukan, mereka yang membutuhkan berita bahwa Yesus
masih mengasihi mereka, bahwa Yesus menanti mereka, bahwa tangan Yesus terbuka selalu bagi mereka. Berita ini saudara perlu kita sampaikan saudara. Akhirnya ini ada slide terakhir saya saudara. Memberitakan Injil tidak hanya membawa jiwa-jiwa ke kerajaan Allah, tetapi juga membawa kerajaan Allah kepada mereka. Seringkali fokus kita mendorong orang, menarik orang, ayo masuk kerajaan Allah. Tapi saya diingatkan Yesus sendiri, dia membawa kerajaan Allah kepada jiwa-jiwa ini. Dan itu adalah salah satu bentuk pemakaian Tuhan kepada kita untuk memberitakan Injil, saudara. Mungkin saudara adalah tipe yang seperti ini. Sekali lagi, ada orang Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kuasa yang begitu banyak variasinya. Dan saya ingin kita tidak terpatok hanya kepada salah satu metode atau cara dari Roh Kudus yang begitu kaya, begitu luas, saudara. Kita tidak hanya melihat kuasa Roh Kudus sebagai sesuatu yang terlihat spektakuler, tapi kadang-kadang hal-hal yang sederhana, hal-hal yang menyentuh jiwa, seperti yang Yesus lakukan kepada 4 contoh ini dan masih banyak lagi yang lainnya, saudara. Terkadang itu justru memberikan kesan yang dalam kepada mereka untuk mengenal siapa Yesus itu. Tentunya saudara, apa yang saya sampaikan ini tidak berarti saya mengajak kita menjadi penginjil yang pasif, yang tidak berbicara terus terang atau tidak menyatakan kuasa Allah. Sekali lagi, ketika itu terjadi saya sudah kasih contoh, saudara ya, langsung lakukan, Allah menyertai kita. Tapi jangan lupa saudara, kita juga harus membawa kerajaan Allah itu ke rumah kita. Betul, kita pergi kepada sampai ke ujung bumi, saudara. Tapi mulai dari Yudea juga, saudara. Mulai dari rumah kita, dari Yerusalem kita. Hadirkan kerajaan Allah. Orang-orang di rumah kita akan melihat, saudara. Mungkin asisten rumah tangga kita. Mungkin karyawan di kantor kita, saudara. Mereka melihat kita menghadirkan kerajaan Allah. Tadi dikatakan ada kuasa untuk memimpin. Saudara yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin, itu adalah kuasa dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Ya, dengan menunjukkan kemurahan, dengan menunjukkan penerimaan kepada orang lain, saudara. Lewat tutur kata kita, seperti yang Yesus lakukan kepada perempuan Samaria, kepada Saulus yang menjadi Paulus, kepada perempuan yang hendak dirajam, kepada Zakius yang tersingkirkan. Saya ingin menutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Saya beberapa tahun yang lalu seorang teman datang kepada saya. Dia dari agama sepupu kita dan dia berkata dia ingin menjadi pengikut Kristus. Dia datang ke ruangan saya dan saya terkejut sekaligus bahagia, saudara. Aduh, ya ampun, terima kasih, puji Tuhan. Tapi saya berpikir, saudara, satu, kok dia datangnya ke saya? Dua, kapan ya saya menginjili dia ya? Jujur ya, saudara ya, kapan saya menginjili dia? Kapan saya berbicara kepada dia tentang Yesus? Kapan dia sakit dan saya meletakkan tangannya dan dia sembuh? Kapan dia kerasukan setan dan saya mengusir setan daripada dia? Kok nggak pernah, saudara ya? Tapi singkat cerita, teman saya ini dia dibaptis di bawah, ya saudara ya, dibaptis. Dan dia hidup sebagai orang Kristen. Dia kemudian menikah dengan seorang percaya juga. Sampai hari ini mereka menjadi pasangan yang percaya. Mereka menikah, tidak tinggal di Indonesia saat ini, saudara. Dan setiap kali ditanya, menariknya setiap dia cerita, saya pasti nggak ada di situ, saudara. Jadi saya ingatnya taunya dari orang lain, Ketika ditanya, apa yang membuat kamu menerima Yesus? Tanpa saya bermaksud menceritakan diri saya sendiri, dia selalu bilang, karena saya melihat bagaimana Gamal bekerja. Saya melihat bagaimana Gamal memimpin saya sebagai anak buahnya. Sekali lagi, tidak untuk menyombongkan diri, tetapi saya ingin saudara tahu bahwa apa yang saudara lakukan ketika kita hidup dalam pengurapan Allah,
kita menghadirkan kerajaan Allah di rumah kita. Kita menghadirkan kerajaan Allah di tempat kita bekerja. Kita bahkan menghadirkan kerajaan Allah di taksi yang sedang kita naiki, di kendaraan umum yang sedang kita tumpangi. Dan ini membawa kita kesadaran bahwa kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, saudara. Tuhan sedang mengurapi kita dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bolehkah saya mengundang tim pemuji mempersiapkan diri sementara kita merenungkan firman ini? Kayaknya masih ada waktu beberapa menit, saudara, untuk kita merenungkan. Kita semua adalah penginjil. Kita semua adalah pemberita Injil dengan kuasa. Mengusir rasa bersalah pada orang lain, mengusir masa lalu yang mencengkeram mereka. Mari pagi hari ini kita memohon pengurapan Tuhan. Jadikan kami, Tuhan, alat-Mu dipenuhi urapan baru. Haleluya. Naikkan lagu ini sebagai doa kepadamu.